Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sekarang kita lanjut lagi pengajian kitab Nihayatul Zain bab salat, mengaji fikih, sambungan episode sebelumnya, masih dalam masalah mandi wajib. Kemarin kita bahas masalah haram hal-hal yang haram bagi orang yang berhadas kecil. Ini masih dalam masalah itu. Antaranya adalah haram menyentuh mushaf. Okey, langsung saja kita bacakan kitabnya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa yustasna min dzalika sabiyul muslimul mumayyizul muhadditsu, dan dikecualikan daripada demikian haram menyentuh mushaf akan sabi, anak-anak yang muslim, yang mumayyin, yang sudah mumayyin, yang berhadas. Fa innahu, maka sesungguhnya anak sabi yang sudah mumayyin, yang muslim dan berhadas itu la yamna'u, tidak tertegah, tidak dilarang, maksudnya min masi mushafihi, daripada menyentuh mushafnya Al-Quran, au lawhuhu, atau loh papannya Al-Quran, wala min hamlihi mal hadas, dan tidak juga daripada menanggungnya mushaf beserta berhadas, walau akbara, walaupun hadas besar, walau kana khafidan an dhuhril qalbi, walaupun adalah dia itu yang menghafal Al-Quran dari luar hatinya, wa faragat muddah hafdhi, dan telah selesai oleh masa menghafalkannya Al-Quran. Jadi kalau dari masalah haram menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas kecil kemarin, itu ada pengecualian. Dikecualikan anak sabi, anak mumayyin itu sekitar umur 7 tahun atau 6 tahun atau 8 tahun, di atas 6 tahun itu mumayyin. Anak mumayyin haram menyentuh yang berhadas, dia berhadas, hadas kecil, tidak haram menyentuh mushaf. Papan mushaf tidak haram dia sentuh. Tidak haram juga menanggung mushaf walaupun ada hadas, walaupun ada besar dia. Begitu. Wa afda Hafid Ibnu Hajar, dan telah berfatwa oleh Hafid Ibnu Hajar, bi anna, dengan sesungguhnya, muallimal atfali, guru anak-anak, alladhi, yang la yastati'u an yaqimal bil wudu, yang tidak bisa oleh bahwa menyempurnakan dengan wudu, aksar min faridah, lebih banyak daripada salat yang fardu 5 kali sehari. Selain untuk salat fardu, dia tidak bisa, tidak mungkin untuk berwudu kerana sibuk dan sebagainya, ada hal-hal lain yang tidak mungkin dia wudu, kecuali untuk salat wajib saja. Yusamuh lahu, ditoleransikan baginya muallim, guru anak-anak itu, fi masil alwah sibyan, pada menyentuh papan tulis Al-Quran anak-anak, ma'al hadas, beserta berhadas kecil. Jadi kalau guru anak-anak ini penting untuk para pengajar TPA. Guru anak-anak
Maka kalau tidak mungkin untuk berwudu, maka itu menurut Hafidh Ibnu Hajar boleh menyentuh papan Al-Quran dan juga boleh menyentuh mushaf Al-Quran beserta dia dalam keadaan dia tidak berhadas, tidak berwudu. Tapi dengan cara tidak mungkin dia berwudu karena ada hal berbagiannya. Kalau mungkin berwudu itu silakan berwudu. Termasuk di situ tidak mungkin berwudu, mungkin kalau berwudu rusak musaleknya. Tahu musalek kan? Rusak hias apa musalek? Musalek bahasa Indonesia. Rusak make up di wajahnya. Maka itu termasuk hal yang tidak mungkin berwudu. Lima fi taklifihil wudu khina idin min musyikkah alaihi lakin yatayammum. Kenapa boleh seperti itu? Karena barang pada ditaklifkan, dibebankannya muallim, guru anak-anak tadi akan berwudu, ketika itu min musyikkah, daripada hal yang musyikkah. Musyikkah itu sulit. Dalam agama diberi toleransi kalau terjadi musyikkah. Musyikkah alaihi, atasnya guru anak-anak, lakin ya tayammamu, akan tetapi dia bertayamum. Seperti itu. Karena kalau dibebankan untuk wudu, dianjurkan dalam agama untuk berwudu juga untuk guru-guru tadi, itu terjadi musyikkah bagi guru-guru tadi. Tapi dia dianjurkan untuk bertayamum. Bertayamum kan tidak rusak make upnya. Bertayamum, keluar sebentar ke masjid, turun ke tanah, langsung bertayamum. Cuma 1 menit saja bertayamum, itu enggak payah. Tayamum, hisap muka 3 kali, hisap tangan kali, selesai, masuk ke masjid, ngajar TPA lagi. Walau kanal mushaf fi khazanah, dan jikalau adalah mushaf dalam lemari, lam yahrum masu syai'in minha, tidak haram oleh menyentuh sesuatu pun daripadanya lemari. Walau uiddat lahu, walaupun dipersiapkan akannya lemari baginya mushaf. Walaupun kalau mushaf itu dalam lemari, maka lemari itu tidak haram kita sentuh, walaupun lemari itu dipersiapkan untuk Al-Quran. Kenapa? Beda dengan kotak kemarin. Kalau kotak kemarin itu haram, kalau lemari tidak haram. Karena li'annaha, karena lemari la tu'addu darfan lahu arfan, tidak dianggap akan kotak baginya lemari pada huruf. Lemari itu tidak dianggap kotak dia pada huruf, tapi lemari besar dia pakaian, bukan kotak atau tempat Al-Quran. Walaupun lemari itu memang dipersiapkan untuk Al-Quran. Wa kharaja bil mushaf ghairuhu, dan keluar dengan kata mushaf oleh selain mushaf. Kalau selain mushaf berarti tidak haram, seperti kitab tafsir, kitab fikih, kitab hadis. Wa kharaja bima kutiba lidirasah makana li ghairi zalika, dan keluar dengan barang yang ditulis untuk dirasah, belajar, oleh barang yang adalah ya untuk selain demikian belajar, seperti siap untuk baju, wadarahim, dirham, wadananir, dinar, iza kutiba alaiha syai'um min Qur'an, apabila ditulis atasnya siap, dirham dan dananir, sesuatu daripada Al-Quran. Keluar juga maknanya dikecualikan juga dari kata-kata ditulis Al-Quran untuk belajar. Kemarin kita mengaji di episode sebelumnya adalah ditulis Al-Quran bukan untuk belajar, seperti ditulis pada baju, ditulis pada dirham, ditulis pada dinar. Maka itu tidak haram kita menyentuh, menanggung baju dan dirham dan dinar tadi. Fayakhillu masu zalika, maka halal oleh menyentuh demikian. Wa hamduhu ma'al hadas, dan menanggungnya demikian beserta berhadas.
Wa kaza tamimah. Ini penting. Wa kaza tamimah, dan begitu juga azimat. Azimat dibuat dari ayat-ayat Al-Quran. Kal waraqati, seperti kertas yang ditulis azimat di situ, lalu dibalut-balut, dikecil sebesar ini, diikat di pinggang. Yuktab fiha syai'un min Quran, ditulis padanya waraqah, kertas tadi, sesuatu daripada Al-Quran. Wa ta'allaqa ala ra'si misalan litabaruk, dan digantungkan atas kepala sebagai contoh untuk tabaruk, untuk mengharap berkat. Azimat. Fayazuzu masuha, maka boleh oleh menyentuhnya azimat dan menanggungkannya azimat, diikat di pinggang atau di kepala. Ma'al hadas, beserta berhadas. Walau akbar, walaupun ada besar seperti junub. Wal ibrah, dan tinjauannya itu sebagai hal yang haram disentuh, sebagai Al-Quran atau bukan Al-Quran. Wal ibrah biqasdil katib di nafsihi, dan tinjauannya itu dengan kasat hati penulis bagi dirinya penulis, li ghairihi, atau bagi selain dirinya penulis, bi ghairi amrin, dengan tidak diperintah, wala ijarah, dan tidak ada upah. Fa inkan, jadi tinjauannya itu menurut hati penulis, kalau dia ditulis untuk dirinya. Kalau ditulis untuk orang lain, menurut hati dia juga, tapi dengan tidak diperintah atau tidak diberi upah. Sekarang banyaknya diberi upah dan diperintah. Fa in kana yuktab li ghairi, maka jika adalah ditulis akan azimat itu li ghairi, bagi orang lain, bi amrin, dengan diperintah atau ijarah atau ada upah, fal ibrah, maka tinjauannya dengan kasat amir, dengan kasat hati pemerintah atau mustajir atau orang yang beri upah. Makna kasat hati begini. Kasat hati dia disuruh tulis itu untuk mushaf atau untuk azimat. Kalau untuk mushaf, kalau untuk Al-Quran, berarti itu Al-Quran haram kita sentuh, haram kita tanggung. Kalau disuruh itu kasatnya untuk azimat dan untuk tabarruk, untuk mengharap berkat, maka tidak haram walaupun yang ditulis ayat Al-Quran. Nah, demikianlah. Kalau ada pertanyaan, wallahu a'lam bissawab. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanya di kolom komentar di bawah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.